Oke, baik. Saudara Intan, silakan dilanjut. Dan tadi ada 2 orang yang bertanya. Yang pertama Rinda. Maaf, Pak. Rindia, 3 yang tadi, kedua Pak. kita ya. Tanya. Oke, silakan dilanjut, Intan. Baik, kepada pemateri, kalau ada, tadi kan sudah ditanyakan untuk sesi tanya jawabnya, sudah 3 penanya. Silakan kalau ingin jawab, dijawab, nanti dilanjutkan dengan sesi pertama. Pada Lili Suryani, jika ingin menjawab, silakan. Baiklah, terima kasih Intan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pilah Loka, yaitu tolong sebutkan dan jelaskan ada berapa prinsip pembelajaran jarak jauh. Prinsip pembelajaran jarak jauh itu ada 6. Yang pertama, prinsip kebebasan, artinya sistem pendidikan sifatnya demokratis karena dirancang agar bebas bisa diikuti oleh siapa saja. Yang kedua yaitu prinsip kemandirian, diwujudkan dengan adanya kurikulum atau program pendidikan yang dapat dipelajari secara mandiri atau independent learning. Yang ketiga yaitu prinsip keluasan, yaitu memungkinkan pembelajar untuk fleksibel mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian atau penilaian kemajuan belajar, dan mengakses sumber belajar sesuai dengan kemampuan pembelajar. Yang keempat, prinsip kesesuaian, yaitu menunjukkan pada program belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajar sendiri, tuntutan lapangan kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Yang kelima yaitu prinsip mobilitas, yaitu memungkinkan pembelajar belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Dan yang keenam yaitu prinsip efisiensi, yaitu memberdayakan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia dengan seoptimal mungkin agar pembelajar bisa belajar. Baik, ada lagi yang ingin dijawab atau bagaimana? Bagaimana, Saudara Pila Loka? Terima kasih, Lilis. Jawabannya sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Dilanjut, moderator. Baik, kepada Saudara Dowi, jika ingin bertanya, ingin menjawab pertanyaan, ada lagi yang ingin menjawab kepada Dowi? Silakan. Moderator, lanjut. Siapa yang mau jawab?
Tan, lanjutin dulu Bedek, siapa yang nak nanya? Sambil nunggu Baik, jawabannya. baik. Kepada yang ingin bertanya untuk sesi kedua, silakan dipertanyakan untuk materi hari ini pada kelompok 4. Yang pertama sudah dijawab, pertanyaan pertama sama Kala. Kemudian yang kedua, ya, pertanyaan kedua sudah jawab. Sebagian sudah ada yang jawab tadi Pak. Cuman nanti kalau ada yang ini lama menunggu teman, jadi untuk sesi yang pertanyaan kedua dilanjutkan aja. Sesi pertama, pertanyaan yang kedua sudah jawab. Pertanyaan yang sesi pertama, pertanyaan yang kedua sudah dijawab. Itu pertanyaan Rindia Dowi deh, nak jawab deh. Oh. Kepada Dowi silakan jika ingin menjawab pertanyaan dari saudara Rindia. Pertanyaannya ulang. Pertanyaannya adalah menurut pemateri dengan adanya pembelajaran jarak jauh online efektifkah pembelajarannya? Apakah sama dengan pembelajaran yang ada di kelas atau malah lebih efektif jika dilakukan secara online? Kalau menurut saya, efektivitas pembelajaran online itu tergantung pada pembelajaran apa yang dilakukan. Karena seperti ini, jika pembelajarannya teori, maka efektivitasnya bisa dikatakan sama. Karena jika itu teori, maka bisa melatih peserta didik untuk belajar mandiri. Tapi jika pembelajarannya bersifat praktik, maka saya rasa untuk dilakukan secara online itu kurang efektif. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan secara online. Jadi seperti ini, jika materinya praktik, itu lebih mudah dipahami jika berada di dalam satu ruangan kelas. Jadi bisa langsung nanya ke tutornya atau ke pendidiknya. Gitu sih, kurang lebihnya gitu. Apakah bisa dipahami, Rindia? Bisa. Baik, terima kasih saudara Rindia. Ada lagi kepada pemateri jika ingin dijawab pertanyaan dari teman-teman. Punya pita belum, Dek? Silakan jika ingin menjawab pertanyaan dari saudara kita kepada pemateri, dipersilakan. Baik, saudara. Ada yang masih mau ditanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan, mengulangi materi yang tadi, mempertegaskan materi tadi. Ya. Bapak pertegaskan biar waktu kita bisa menghemat waktu ya.
Oke, nampak enggak, saudara? Nampak materinya? Oh, belum Bapak share ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Sekarang nampak? Oh, bukan. Nampak, Pak. Bentar, mana dia? Masih loading, Pak. Bentar dulu. Sekarang nampak? Main ini. Nampak, Pak. Oke, baik. Nampak, Pak. Kita lihat dulu slide presentasi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk menjelaskan ada 3 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama pengertian, sasaran, tujuan, prinsip. Yang ketiga karakteristik pembelajaran jarak jauh. Di sini yang akan kita bicarakan yang berhubungan dengan pembelajaran online. Nah, kalau kita lihat dari pengertian pembelajaran jarak jauh ini dari awal sudah Bapak jelaskan apa yang dikatakan dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh bukan suatu hal yang baru di dalam dunia pendidikan. Dan ini juga Bapak kita sudah bicarakan pada awal perkuliahan kita dulu. Ya, ini adalah salah satu pembelajaran jarak jauh yang masih konvensional ya. Konvensional dalam artian pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola pembelajaran jarak jauh ya, dengan memberikan mencetak buku CD kemudian langsung dikirim ke mahasiswanya. Kemudian pembelajaran jauh ini sudah biasa dilakukan. Nah, yang akan kita pertegas di sini adalah yang berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh secara online. Ada beberapa teori pembelajaran jarak jauh ini ya. Kalau dalam pembelajaran konvensional, kalau saudara belajar tentang teori belajar, ada beberapa teori pembelajaran yang biasa dan bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, menurut Stewart, Kagan, kemudian Harburg, 1990, ada 3 teori utama pembelajaran jarak jauh ya, yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah belajar mandiri. Nah, mengapa kok pembelajaran jarak jauh ini harus memahami tentang konsep pembelajaran mandiri? Karena dalam pembelajaran jarak jauh secara online ini membutuhkan kemandirian seorang pembelajar, ya, kemandirian seorang siswa, kemandirian seorang mahasiswa untuk belajar. Dia belajar mandiri, ya. Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang hendak diupayakan agar dapat memberikan kebebasan, kemandirian kepada belajar dalam proses belajar. Jadi tergantung kepada mahasiswanya, apakah dia ingin mendapat hasil yang baik, akan menguasai materi yang baik, itu dituntut di sini adalah mandiri. Artian kalau kita belajar di tingkat SLTA atau belajar di kampus, dosen yang memberikan penjelasan materi, dosen yang menjelaskan materi, tapi dalam pembelajaran jarak tidak. Seorang dosen dia akan memberikan tugas, ya, memberikan cara atau memberikan apapun materinya, dan mahasiswa inilah nantinya yang akan mendalami materi yang sudah ditugaskan oleh dosen, ya. Dan ini yang dikatakan dengan mandiri. Kalau mahasiswa itu ya lebih mandiri mengembangkan materi yang dia pelajari tadi, ya, mencari berbagai sumber, mendalami lebih dalam lagi, maka dia akan mendapat nilai yang bagus. Sama dengan kita belajar sekarang ini, kita belajar secara online, ya. Nah, saudara akan dituntut untuk mendalami materi kita hari ini agar saudara bisa memahami lebih jauh tentang materi ini. Ya, kalau mengharapkan hanya materi ini dipelajari di kelas, sudah itu saudara lupakan, maka saudara tidak akan dapat apa-apa.
Maka dengan itu, pengertian belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri, ya. Jadi kita tidak belajar sendiri, tetapi ada beberapa teman atau sumber yang akan menjadi, ya, menjadi yang akan saudara lakukan di sini. Perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan komponen penyelenggara pembelajaran jauh. Kalau itu berhubungan dengan lembaga seperti UT, ya, dia harus berinteraksi. Kalau kita sekarang ini, saudara akan dituntut untuk lebih mandiri. Kemudian pendidikan itu merupakan suatu wide didactic conversion, yang artinya interaksi komunikasi yang bersifat membimbing, mendidik pembelajar sehingga mereka merasakan nyaman untuk membahas topik yang mereka minati. Nah, ini adalah salah satu bentuk, ya, interaksi, ya. Untuk lembaga pendidikan sekarang ini, untuk pembelajaran mandiri, mereka sudah mulai, ya, mendalami setiap materi itu dengan apapun, ya, materi yang akan dia pelajari sesuai dengan minatnya. Untuk sekarang ini kita mulai mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sudah mengarah ke sana ini. Belajar mandiri artinya mahasiswa itu tidak dituntut untuk belajar di kelas, ya, di satu dia bisa mengembangkan dirinya ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain sehingga dia akan menjadi mahasiswa yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar. Ya, belajar mandiri. Kayak ini slide ini kurang ini. Kemudian sasaran. Coba kita lihat apanya. Di dalam makalah itu lengkap, tapi slide-nya sedikit sekali membicarakan tentang ini, prinsip itu. Coba Pak lihat dulu. Belum tercover semuanya. Pengertian di pelajaran jauh. Teori, ya kan? Ini ada teori belajar mandiri. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk aktivitas. Ini prinsipnya. Bapak slide share dulu. Share screen. Dari apa saja ya? Dari makalah. Coba buka makalahnya. Karena dia apa itu? Ya. Seperti teori tadi, ini lengkap ini. Nampak, Intan? Mana Intan? Nampak, Pak. Nampak ya. Teori belajar pembelajaran mandiri, yang pertama tadi mandiri. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh, bentuk aktivitas belajar mengajar, menjadikan pembagian kerja materi pelajaran secara massal. Di sini, dalam pembelajaran jarak jauh, materi itu dipelajari secara massal. Pembelajaran jarak jauh merupakan materi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan. Nah, ini yang kedua. Memang materi yang akan kita pelajari pembelajaran jarak jauh itu dia tidak bersifat tertutup, dia menyeluruh. Ya. Nah, ini kemudian pengertian pembelajaran jauh tidak belajar secara sendiri. Kemudian bentuk pembelajaran jarak jauh, apa bentuknya? Program pendidikan mandiri, program tatap muka, dan program tidak pada jadwal pertemuan. Nah, ini yang Bapak akan jelaskan ini. Program belajar mandiri di sini sudah Pak jelaskan. Program tatap muka diadakan di beberapa tempat, waktu yang telah ditentukan, informasi. Nah, ini bentuk pembelajaran jarak jauh secara online. Tatap muka diadakan pada tempat, waktu yang telah ditentukan, informasi pendidikan tetap disampaikan tanpa interaksi dengan pembelajar. Jadi, seorang dosen, seorang guru, kalau dalam UT itu istilah namanya tutor, dia akan memberikan materi, ya,
dan bisa melakukan interaksi dengan pemateri itu, dengan tutor itu, dengan dosen itu kapan saja. Misalnya, bukan seperti Bapak ngajar seperti pagi hari ini, misalnya kita kuliah jam 7 sampai 10. Nah, nantinya kalau di pembelajaran jarak jauh berbasis online, tidak harus jam ini yang kita habiskan. Mau nanti sore, mau siang nanti, mau malam nanti, untuk membahas materi itu bisa dilakukan. Ya, itu konsep pembelajaran jarak jauh. Kemudian program tidak terikat pada jam pertemuan, jadwal pertemuan di satu tempat. Pembelajaran jauh berdasarkan dasar pemikiran bahwa mengajar adalah suatu proses belajar. Jadi tidak harus ya ada jadwal pertemuan. Ya, kalau sekarang ini jam 7.30, maka fenomena yang terjadi sekarang ini seperti itu. Oh, kita kuliah pembelajaran jarak jauh online, tapi jam itu yang kita gunakan tidak. Maka bahkan termasuk para dosen dan juga teman-teman yang lain, pembelajaran jarak jauh harus kita upgrade kembali ya tentang konsep ini. Kemudian sasaran, tujuan, dan prinsip pembelajaran jauh. Ya, sasaran pembelajaran jarak jauh ini memberikan kesempatan kepada anak bangsa, ini jelas, memberikan kesempatan kepada anak bangsa. Di sini memasukkan orang yang terbatas wilayah, daerah, ya itu bisa mendapat pendidikan. Di sini itu yang dikatakan kepada seluruh anak bangsa mengikuti pendidikan yang lebih tinggi seperti pembelajaran yang putus sekolah, tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kalau mereka tinggal jauh di satu tempat yang lain, ya yang tidak punya hubungan internet atau jaringan yang tidak mereka bisa menggunakan media cetak. Ya, ini adalah sasarannya. Kemudian memberikan kesempatan kepada para pengajar untuk meningkatkan kualitas kemampuan kompetensinya. Nah, kalau nantinya saudara sebagai seorang guru, dosen, atau profesi saudara sebagai tutor di pembelajaran jauh, saudara harus meningkatkan kemampuan kita. Artinya begini, kalau seandainya saudara akan menjadi seorang guru, ya, di samping saudara memberikan materi yang ada di dalam materi buku cetak atau buku yang lain, saudara harus meningkatkan kompetensi, mengasah kompetensi pada diri Anda sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ada dua tujuan. Apa tujuannya? Di sini sudah dijelaskan tadi. Pemakalah juga telah memberikan memperoleh pendidikan di sini adalah tujuannya diharapkan mengatasi masalah kesenjangan pemerataan kesempatan, meningkatkan mutu, referensi, dan bidang pendidikan. Ya, mengatasi masalah kesenjangan pemerataan kesempatan. Nah, dulu orang hanya bisa belajar itu dengan tatap muka atau konvensional. Sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis online, mereka sudah memberikan mengajar secara online, ya. Dan pemerintah sudah memberi lampu hijau setiap perguruan tinggi yang ingin membuka kelas online. Tapi dengan izin, dengan syarat yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang. Nah, kemudian prinsip pembelajaran jarak jauh di sini, prinsip yang pertama adalah kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan? Kebebasan di sini adalah seorang mahasiswa itu bebas, ya. Kemudian seorang mahasiswa ini bebas untuk mengembangkan, mencari materi, dan menggunakan media apapun. Ya, kalau seandainya kita media online, sekarang ini lebih banyak, saudara bisa kemana saja bisa memperoleh materi. Ya, kalau seandainya saudara orang yang tidak gaptek, ya mungkin Anda lebih dari Bapak untuk mendapatkan materi. Ya, itu yang dikatakan kebebasan. Bisa dari e-book, bisa dari sumber cetak, ya, bisa dari jurnal, dan bisa dari web, bisa dari blog, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu Bapak sampaikan tentang kebebasan. Kemudian tentang kemandirian. Mandiri dalam artian mereka mandiri untuk melaksanakan perkuliahan, pembelajaran. Itu yang dikatakan kemandirian. Maka tingkat kemandirian sekarang ini, ya, seorang mahasiswa itu harus diasah. Kalau dulu tingkat kemandirian itu memang sangat terbatas. Sekarang orang bagaimana
kemandirian itu memang ditingkatkan. Ya, misalnya dalam kurikulum kita mahasiswa itu bisa mandiri, melaksanakan PPL, mengikuti beberapa program pemerintah, dan nantinya dia akan dapatkan dari apa yang dia peroleh di lapangan. Ya, dia mencari apa yang kira-kira yang akan mendukung kemampuannya. Yang C adalah keluasan, pembelajaran fleksibel. Ya, penilaian. Maka dalam pembelajaran sekarang ini, pada masa kementerian sekarang ini yang dipimpin oleh Nadiem, keluasan pembelajaran itu sudah fleksibel. Ya, jadi nilai itu tidak akan menjadi syarat utama untuk pembelajaran, untuk mengukur tingkat kemampuan. Ya, nah makanya seorang yang ahli pendidikan, dia bisa menguasai ilmunya itu lebih dalam kalau dia akan meningkatkan kemampuannya. Kemudian prinsip kesesuaian menunjukkan program belajar yang relevan. Nah, ini. Kemudian prinsip mobilitas. Prinsip mobilitas itu apa? Dalam pembelajaran online dia mobile, dia bergerak terus, ya. Bergerak terus, berpindah. Maka saudara sekarang ini, ya, kalau sudah memasuki generasi Z, coba lihat, prinsip mobilitas ini sangat perlu. Ya, jadi orang tidak harus belajar melalui buku cetak. Saudara bisa belajar dimanapun. Ya, informasi kita dapatkan kapanpun, ya, dan itu bisa kita dapatkan secara mobile. Ya, dari teman kah, dari siapa lagi, dari guru kah, dari berbagai sumber. Kemudian prinsipnya efisiensi. Efisiensi di sini adalah dengan kita menggunakan teknologi, ada efisiensi. Di efisiensi artinya saudara tidak menghabiskan waktu, uang, biaya. Kecukupan Anda lebih bagus. Contohnya pagi ini kan, ya, sampai lihat dosen itu karena apa? Karena kita sudah 3 semester secara online, mereka itu sudah biasa. Mereka banyak diantara. Bahkan ada suatu penelitian waktu seminar TP kemarin, ya, di Malang, ada penelitian Selaris Up TPI, dia menyampaikan, dia menyebarkan angket. Setelah online ini, banyak di antara guru-guru itu, yang itu sudah keenakan online, dia tidak mau lagi ke secara konvensional. Artinya, mereka lebih mudah. Bahkan mahasiswa juga seperti itu. Nah, ini adalah salah satu yang hasil online yang dipaksakan. Bahkan kemarin itu Bu Sulia mengadakan survei, menyebarkan angket melalui online. Bu Sulia memberikan angket, ada poin di dalam angketnya itu, menyebarkan angket, bahwa mahasiswa itu mau mengikuti pembelajaran secara online. Ya, karena kita ini bukan pembelajaran berbahasa online, ya, kita konvensional, kita harus menggunakan tatap muka. Kemudian prinsip pembelajaran jauh, ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan pembelajaran, memperluas kesempatan belajar. Ini juga harus saudara perhatikan. Ya, ini semuanya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik. Apa karakteristiknya? Pemisahan antara pengajar dan pembelajar itu jelas. Ya, kita sekarang ini, saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, itu pemisahan. Ya, kemudian pengaruh institusi itu juga. Kalau seandainya institusi itu memang disiapkan untuk pembelajaran jarak jauh, itu bisa dilakukan. Ya, kemudian penggunaan media yang menghubungkan guru. Tadi ada di antara saudara masuk ke dalam Zoom, penggunaan media ini juga banyak di antaranya kadang masuk, kadang keluar, media juga terbatas, ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran jauh. Kemudian berlangsung komunikasi dua arah. Benar? Komunikasi dua arah di sini bukan hanya Bapak, ya, sebagai guru, dosen, menjelaskan itu. Komunikasi adalah ada feedback-nya. Feedback itu melalui apa? Bisa melalui media dan bisa langsung, itu merupakan suatu komunikasi dua arah. Ya. Pembelajar sebagai individu yang belajar. Ya, pembelajar sebagai pemitu yang belajar. Kita adalah seorang pembelajar. Artinya, seandainya saudara seorang pembelajar, itu lebih baik daripada orang yang tidak mau belajar. Ya. Kalau saudara itu
kalau sebagai mahasiswa jadilah sebagai pembelajar yang baik. Jadi kita harus belajar ya kapanpun dimanapun dan harus melalui media apapun. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan sebagai suatu industri. Apa yang dimaksud dengan pendidikan melalui industri? Karena pendidikan itu bagian dari ya walaupun konsep pendidikan itu bukan nirlaba, dia bisa dikatakan industri. Ya, industri ini gimana? Industri di sini dosen lembaga pendidikan perlu dana enggak untuk mengembangkan pendidikannya, dan itu bagian dari industri. Ya, kalau seandainya lembaga pendidikan mereka tidak disiapkan dengan baik, maka lembaga pendidikan yang berbasis online itu juga tidak akan berkembang gitu. Nah, maka itu yang dikatakan dengan industri. Apakah lembaga pendidikan konvensional itu merupakan industri? Ya, walaupun dia bersifat lembaga, banyak dia kita lihat lembaga-lembaga pendidikan di sekolah saja, lembaga tingkat SMA di Okuni saya lihat, ya seperti kader Trisakti, Bapak sebutkan namanya ya, ada yang PGRI. Lihat mahasiswa sekarang sudah tutup kan? Kenapa? Mereka tidak bisa belajar dengan kondisi. Dia tidak beradaptasi dengan kondisi sekarangnya. Lihat sekolah Sentosa, mereka eksis terus. Kenapa? Dia bagaimana meningkatkan kualitas lembaga pendidikannya. Ya, maka saya lihat kemarin itu jurusannya semakin lama semakin baik. Seperti di SMK Sentosa itu ada jurusan multimedia, itu sudah mulai itu. Ya. Nah, kemarin saya lihat ada apresiasi dari gurunya. Pak, datang gurunya ke sekolah, dia menempatkan 2-3 orang mahasiswa. Oh, kami kemarin kerjasama dengan program studi teknologi pendidikan, itu lebih baik hasilnya ya dari kami pernah kerjasama yang sebelumnya. Jadi bekerja dengan akademisi itu. Kenapa? Mereka dapatkan dan kita langsung praktekkan. Dari konsep, ya praktekkan, dan dosen-dosen kita memberikan pengajaran kepada mereka. Di samping mereka mendapat materi yang ada di sekolah. Nah, ini adalah merupakan salah satu bagian dari apa yang akan kita apakan, yang kita pelajari nantinya. Oke, tolong diulangi pertanyaan yang pertama tadi, Intan. Apa pertanyaannya? Bapak lupa. Nggak dengar, Intan. Waktu kita masih 3 menit lagi nih. Mbak, apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama tadi dari Saudara Rindia, yaitu menurut pemateri, dengan adanya pembelajaran jarak jauh online, efektivitas pembelajarannya apakah sama dengan pembelajaran yang ada di kelas atau malah lebih efektif jika dilakukan secara online? Terus yang kedua tadi ada Vita, berikan saya masing-masing satu contoh dari sasaran pembelajaran jarak jauh yang efektif. Dan terakhir tadi ada dari Tilaloka. Coba satu dulu, yang satu dulu, apa dulu Intan? Yang pertama dari Rindia ya, satu dulu, langsung nggak apa? Jawabannya, apakah pembelajaran online dengan tidak online itu lebih baik? Sebenarnya online bisa menjadi lebih baik kalau didesain, ya dirancang dengan baik gitu, ya. Bahkan hasilnya bisa lebih dari pembelajaran secara konvensional atau offline. Ya, makanya dengan itu, kalau seandainya saudara aktif, ya mau konsep pembelajaran mandiri atau tanamkan diri Anda bisa secara online, bisa, ya tergantung ke situasi, tergantung ke lembaga pendidikan, tergantung mendesain pembelajaran secara online dan memahami pembelajaran secara online. Yang kedua apa? Intan. Yang kedua, berikan saya masing-masing satu contoh dari sasaran pembelajaran jarak jauh yang efektif. Tadi sudah Bapak jelaskan, ya sasarannya ada beberapa sasaran ya. Yang lebih efektif itu banyak seperti efektivitas, ya. Nah, yang lebih efektif itu pembelajaran jarak jauh itu bisa kita lakukan kapan dan dimanapun. Yang kedua apa? Apalagi pertanyaannya? 1 menit 24. Dan yang terakhir tadi
pertanyaan dari Pila, tolong sebutkan dan jelaskan ada beberapa prinsip pembelajaran jarak jauh. Oke, baik. Tadi sudah Bapak jelaskan ada prinsip mandiri satu, ya, kemandirian itu sangat perlu. Ya, prinsip-prinsip itu. Nah, makanya dengan itu teori belajar itu pembelajaran harus kita tanamkan. Tadi ada keluasan, itu adalah salah satu prinsip. Jadi mandiri kita yang menjalankannya. Baik saudara, less than 1 menit lagi, karena 1 menit lagi, Bapak tutup ya, langsung ya, Intan. Kita bertemu lagi minggu depan, karena kita akan karena perkuliahan kita akhiri pertemuan perkuliahan kita hari ini. Ya, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada kelompok 4, maaf. Siapa? Kelompok 4, Badawi dan dengan Lilis, ya. Nantinya makalah cetak juga harus disiapkan dan harus diserahkan dengan Bapak ya, Lilis. Demikian, minggu depan kita lanjut perkuliahan kita kelompok 5. Untuk pertemuan kelompok 5 kita lihat kondisi, kalau tidak ada halangan kita akan secara offline. Kalau ada perubahan Bapak kasih tahu.